Jumpa lagi dengan Bung Yes. Belakangan ini di masyarakat sepak bola banyak sekali digunakan frasa-frasa tentang tidak standar FIFA. Ini berhubungan dengan venue atau infrastruktur atau stadion yang dipersiapkan oleh Indonesia untuk penyelenggara Piala Dunia U17 nantinya. Untuk seluruh teman, rekan, sahabat, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV. Benarkah beberapa stadion, bahkan yang lebih sering belakangan ini menjadi gonjang-ganjing perbincangan di masyarakat, bahwa stadion internasional di Indonesia atau tepatnya di Jakarta, JIS Jakarta International Stadium, tidak memenuhi standar FIFA. Kita lihat, frasa ini memang sangat menggelitik. Namun kalau kita bicara lebih jauh tentang tidak standar FIFA, nampaknya tidak saja stadion, tetapi PSSI juga harus berkaca bahwa PSSI juga sebetulnya tidak berstandar FIFA. Mengapa saya katakan demikian? PSSI ini kalau tidak membuat kebijakan atau regulasi yang melanggar aturan, maka bukan PSSI. Sepertinya sudah menjadi hobi bagi pengurus PSSI, baik sejak periode Edi Rahmayadi, Iwan Bule, maupun sekarang Erick Thohir. Mereka sering melanggar regulasi yang menjadi pedoman atau dasar bagi mereka bekerja, yaitu standar statuta FIFA maupun statuta PSSI. Nah, dalam konteks saat ini yang mau saya angkat adalah tentang bagaimana Ketua Umum PSSI mengeluarkan surat keputusan SK tertanggal 7 Juli kemarin untuk menunjuk dan menetapkan Komite Disiplin atau Komdis. Padahal dalam arahan dan perintah statuta PSSI di pasal 26 tentang Badan Yudisial di butir 4 disebut bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Yudisial harus dipilih oleh Kongres. Harus dipilih oleh Kongres. Saya ulangi lagi. Faktanya kemarin tanggal 7 Juli keluar sebuah SK yang mencantumkan 5 anggota komite disiplin. Sementara 2 komite lain, yaitu komite etika dan komite banding, bahkan belum terbentuk sampai saat ini. Nah, padahal ketiga badan yudisial ini harusnya dipilih oleh Kongres dan di Kongres. Ini mengapa? Karena ketiga badan ini adalah badan independen. Filosofinya adalah independen untuk menghindari adanya konflik of interest atau ada intervensi dari ESCO bahkan sampai ketua umum kepada badan independen ini, sehingga mereka harus dipilih di Kongres dan bersifat independen. Itu filosofinya. Tetapi yang dilakukan oleh pengurus sekarang, ketua umum memilih badan yudisial, sekarang sudah memilih Komdis, komisi disiplin. Tinggal menunggu lagi keluarnya SK komisi atau komite banding dan komite etik. Saya mencoba mengkonfirmasi ini kepada ketua umum Erick Thohir, tetapi dijawab oleh ESCO, oleh salah satu anggota ESCO, bahwa badan yudisial dalam kongres terakhir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2023 dipastikan akan dipilih, saat itu akan dipilih oleh ESCO. Perintah itu adalah keputusan kongres yang memberikan mandat kepada ESCO PSSI untuk memilih badan yudisial. Nah, kita lihat apakah dalam statuta PSSI ada klausal atau butir yang mengarah ke sana, bahwa dalam kasus atau keadaan extraordinary case, keadaan luar biasa, bisakah Kongres melimpahkan wewenang itu kepada ESCO untuk memilih badan yudisial? Tidak ada. Bahwa kemudian Kongres memutuskan melimpahkan, memberikan mandat kepada ESCO memilih badan yudisial, ini tentu ada di
zona abu-abu. Karena kembali lagi, ketiga badan ini adalah badan independen. Saya kemudian mencoba menyampaikan kepada anggota ESCO tersebut bahwa tolong berikan surat keputusan Kongres yang memberikan mandat kepada ESCO untuk memilih badan yudisial tersebut. Saya tidak diberikan. Apakah ada? Kita bisa melihat bersama proses ini karena saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa rekan yang terlibat di PSSI bahwa apakah Kongres hari itu di Jakarta 28 Mei memilih badan yudisial. Pertama mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan tidak ada pemilihan itu. Apakah ada surat keputusan dari Kongres yang memberikan mandat kepada ESCO untuk membentuk komite yudisial? Juga tidak. Dan ternyata permintaan saya untuk mendapat SK, surat keputusan dari Kongres kepada ESCO untuk memilih badan yudisial itu juga tidak diberikan. Disinilah pertanyaan saya. Apakah PSSI juga berstandar FIFA? Kalau memang PSSI berstandar FIFA, mereka tidak boleh melanggar statuta FIFA maupun PSSI. Tetapi faktanya telah terjadi. PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir telah melanggar statuta PSSI dengan membentuk komite disiplin secara sepihak. Karena kalau ini terus diberlakukan, baik dalam pembentukan komite banding dan komite etik nanti, berarti tidak ada lagi independensi. Ketika ketiga badan ini bersidang, bahkan sampai pada memutuskan kasus-kasus yang paling tinggi, misalnya ada korupsi di tubuh PSSI, misalnya yang melibatkan ESCO sampai pada Ketua Umum, apakah mereka bisa menindak Ketua Umum? Padahal Ketua Umum yang menunjuk dan memilih mereka. Disinilah pelanggaran yang telah dilakukan oleh PSSI, dan ini pelanggaran berat tentunya. Dan boleh saya sebut, PSSI sendiri tidak berstandar FIFA. Jadi tolong Pak Erick, jangan lagi sering-sering memakai frasa tidak berstandar FIFA. Karena di rumah sendiri Pak Erick, PSSI sudah tidak berstandar FIFA. Tolong ini dikoreksi, sehingga apa yang Pak Erick dengung-dengungkan sebelum ini, sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, bahwa ketika saya terpilih saya akan berpegang dan bekerja sesuai dengan rule of the game. Rule of the game di sini adalah statuta FIFA dan statuta PSSI, dan Pak Erick sudah melakukan pelanggaran di sini dengan memilih komite atau badan yudisial secara sepihak. Bahkan kalaupun ada, tolong berikan itu atau sampaikan dalam jumpa pers terbuka kepada media maupun masyarakat bahwa ada SK yang menyebut bahwa Kongres memberikan mandat kepada ESCO untuk memilih badan yudisial, walaupun itu juga telah melanggar statuta karena tidak perlu. Karena mengapa saya bilang tidak perlu? Apa urgensinya sehingga Kongres bisa mengeluarkan mandat kepada ESCO untuk memilih badan yudisial? Tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan ketika Pak Erick terpilih pada tanggal 16 Februari sebagai Ketua Umum PSSI dan sampai pada Mei Kongres tahunan, berarti ada 2 bulan untuk Erick Thohir dan jajaran ESCO-nya mempersiapkan orang-orang yang akan duduk di badan yudisial tersebut dan tinggal dipilih di Kongres. Sehingga urgensinya apa kalau beralasan Kongres yang memberikan mandat? Saya kira ini sebuah alasan yang sangat lemah. Bahkan ketika saya minta sekali lagi, saya minta SK, tidak bisa diberikan kepada saya sebagai cover both side bagi saya. Sehingga memang betul ada SK tersebut, sehingga terpaksa ESCO melakukan langkah tersebut, termasuk Ketua Umum menandatangani surat keputusan untuk menunjuk dan membentukkan badan yudisial. Ingat, bola itu bulat, giring terus.